Halo, selamat pagi anak-anak kelas 4. Apa kabar kalian hari ini? Miss harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar budi pekerti tentang terbiasa hidup disiplin. Kalian bisa lihat materi ini dari buku cetak Budi Pekerti kelas 4, bab 4. Kita akan mulai belajar. Sebelum mulai belajar, silakan kalian berdoa masing-masing. Kemudian kalau sudah, yuk kita mulai pembelajaran kita hari ini. Tahukah kamu apa arti disiplin? Disiplin artinya tertib atau taat pada peraturan. Sedangkan kedisiplinan adalah sikap yang mewujudkan kepatuhan dan ketaatan pada peraturan yang berlaku. Contoh disiplin adalah yang pertama menepati janji, yang kedua mematuhi peraturan, dan memanfaatkan waktu dengan tepat. Mari kita lihat penjelasan masing-masing dari contoh disiplin ini. Yang pertama adalah menepati janji. Pernahkah kalian berjanji dengan teman kalian? Nah, kalau sudah berjanji, apakah kalian menepati janji tersebut? Berjanji adalah suatu ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan bersedia dan sanggup untuk berbuat sesuatu yang telah disepakati. Misalnya kalian janjian nih, kalian mau pergi kemana, kemudian kalian berjanji untuk bertemu di titik tertentu. Misalnya nanti kita ketemu di depan gang itu ya, nanti kita ketemu di sini ya, atau nanti aku jemput ke rumahmu ya. Nah, itu contohnya. Dengan berjanji, kalian memiliki kewajiban. Karena setelah berjanji, kalian wajib melaksanakannya. Jadi, janji itu harus ditepati. Ada pepatah yang mengatakan janji adalah utang. Artinya, siapa yang berjanji berarti dia berutang. Siapa yang berutang, maka harus dibayar. Cara membayar janji adalah dengan menepati janji. Jadi selama janji itu belum ditepati, masih menjadi hutang. Nah, apa jadinya jika kalian tidak menepati janji yang sudah kalian buat? Jika kalian tidak menepatinya, nanti kalian tidak akan dipercaya lagi karena kemarin sudah janji seperti ini, tapi ternyata tidak dilakukan. Nah, karena tidak bisa dipercaya, biasanya kalian juga tidak akan dihargai lagi oleh orang lain. Jika tidak dihargai orang lain, maka kalian tidak memiliki kehormatan lagi. Jadi jangan sampai kalian melupakan janji kalian ya. Kalian bisa membaca teks cerita yang mencontohkan menepati janji dari buku cetak Budi Pekerti halaman 54. Silakan dibaca ya. Yang kedua, mematuhi peraturan. Aturan di sekolah dibuat dengan tujuan agar proses belajar mengajar bisa berjalan dengan tepat waktu dan lancar. Jadi, setiap ada peraturan dari sekolah, kalian harus turuti, harus diikuti. Selain itu, agar kalian dapat mempersiapkan diri sebelum proses belajar mengajar dimulai. Misalnya nih sekarang, yang sudah PTMT, yang sudah melakukan pembelajaran tatap muka terbatas. Kalau dibilang masuk pukul 7.30, nah diharapkan kalian masuk tepat waktu, tidak terlambat, supaya kalian punya waktu untuk mempersiapkan diri, misalnya untuk memeriksa kembali kelengkapan buku-buku kalian, kemudian kalian bisa pilih di mana kalian duduk, begitu ya. Selanjutnya, peraturan-peraturan di sekolah itu antara lain datang ke sekolah tepat waktu, seperti yang sudah dicontohkan tadi ya. Membawa persiapan belajar, seperti buku dan alat tulis. Nah, kalau kalian lupa membawanya, disarankan kalian memeriksa kembali barang bawaan kalian pada malam harinya. Jadi pagi-pagi tidak terburu-buru. Jadi semuanya sudah lengkap ada di tas. Ucapkan salam sebelum masuk kelas atau di area lingkungan sekolah. Selamat pagi Miss, selamat pagi Pak, morning Miss, morning Sir, gitu. Kemudian menyimpan buku-buku dan alat-alat tulis pada tempatnya yang rapi ya, tidak berantakan. Duduk dengan tenang dan tertib, tidak mengganggu teman. Ngobrol boleh dengan teman,
Bercanda boleh, tapi tidak sampai mengganggu teman ya. Perhatikan pelajaran dari guru. Kalau guru menerangkan, menjelaskan, kalian duduk tenang, diam, dan mendengarkan. Menjaga kebersihan sekolah dan kelas, dan juga menyelesaikan tugas tepat waktu. Kemudian ada memanfaatkan waktu dengan tepat. Ada pepatah barat mengatakan time is money. Artinya waktu adalah uang. Ada yang tahu apa arti pepatah itu? Artinya waktu yang kita jalani harus menghasilkan sesuatu. Dengan demikian, waktu yang kita miliki harus dimanfaatkan untuk melakukan sesuatu yang mendatangkan hasil. Apa saja hasil itu? Hasilnya tidak selalu berbentuk uang. Bukan berarti money artinya uang harus ada uang ya, tetapi bisa juga dalam bentuk sebuah karya seperti menulis buku, membantu orang lain, menuntut ilmu, dan menyelesaikan tugas, dan lain juga sebagainya. Waktu yang menghasilkan sesuatu yang bermanfaat itulah yang disebut dengan waktu produktif. Oke anak-anak, itu tadi materi kita hari ini. Budi pekerti tentang disiplin. Ya, Miss harap semuanya paham karena sudah memperhatikan ya. Terima kasih atas perhatian kalian dari awal hingga akhir. Miss harap setelah menonton video ini, kalian semakin diingatkan kalau kalian harus disiplin, tidak membuang-buang waktu ya, dan tentunya menaati peraturan sekolah. Tidak hanya di sekolah, tapi dimanapun. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Kita akan bertemu di pembelajaran selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. God bless you.